Hai halo Sobat Netchess semua. Pada video kali ini saya akan mengulas pertandingan catur menarik yang dimainkan oleh legenda catur dunia sekaligus juara dunia catur kedua, yaitu Emanuel Lasker. Sedikit fun fact teman-teman, berdasarkan catatan sejarah, Lasker merupakan pemegang rekor juara dunia terlama, yaitu 27 tahun. Baiklah, kita langsung ke permainannya. Di sini Emanuel Lasker bermain sebagai putih dan lawan mainnya adalah Frank James Marshall, tentu sebagai hitam. Pertandingannya berlangsung di Saint Petersburg, Rusia tahun 1914. Lasker mengawali dengan E4, lalu E5, lanjut kuda F3, dibalas kuda F6, pembukaan Petrov defense. Lasker lanjut memukul pion dengan kuda, lalu Marshall D6 mengancam kuda, kuda kembali, lalu Marshall balas memukul pion. Di sini Lasker lanjut mengepin kuda dengan menteri, dibalas hal yang sama, menteri naik ke E7 melindungi kudanya. Pion lalu maju mengancam kuda, sekaligus memberi jalan keluar bagi gajah. Dijawab, kuda menyelamatkan diri naik ke F6, dan tentu di sini terbuka lajur pertukaran menteri. Lasker tidak menukar menteri, tapi meluncurkan gajah menyerang kuda. Di sini Marshall juga tidak memukul menteri, tapi membawa gajah ke E6 memblokir serangan menteri. Lasker lanjut mengembangkan perwira, kuda dibawa ke C3 mengosongkan jalur rokade sayap menteri. Hal yang sama dari Marshall, kuda ke D7 juga mengosongkan jalur rokade panjang. Lasker rokade panjang dan Marshall menyerang gajah terlebih dahulu, dibalas gajah mundur, pion terus menyerang gajah, gajah terpaksa ke G3, gajah kembali dikejar, kini kuda ke H5. Nampaknya Marshall ingin segera melenyapkan gajah gelap Lasker yang cukup berbahaya ini ya teman-teman. Di sini Lasker cuek, pion D4 dimajukan. Dan benar saja, Marshall langsung mengeliminasi gajah, lalu pion membalas, lanjut pion maju menyerang kuda. Kuda menyelamatkan diri ke H4, hitam lanjut pion D5, Lasker lalu meluncurkan menteri ke B5, dan barulah Marshall mengamankan raja. Lalu menteri putih digeser ke A5 membidik pion A7, pion maju menyelamatkan diri, lanjut langkah pengorbanan pertama Lasker, gajah kali pion untuk mengosongkan jalur A agar menteri bebas menyerang. Marshall menerima pengorbanan, pion balas kali gajah, direspon menteri kali pion skak, dan raja terpaksa ke B8. Lasker lanjut membawa kuda naik ke B5 untuk join serangan, dengan langkah lanjutan menteri skak di A7 dan memaksa raja ke C8, kemudian berakhir dengan menteri kali C7 skak mat. Marshall sadar, lalu kuda ke B6 menggagalkan serangan. Di sini Lasker tidak membawa menteri ke A7 karena selanjutnya raja hitam akan kabur melalui diagonal terang. Jadi Lasker membiarkan menteri untuk memblokir jalan raja, dilanjutkan dengan benteng naik ke D3 untuk selanjutnya bermanuver ke B3 membantu penyerangan. Marshall lalu merespon menteri ke G5 skak, raja bergeser ke B1, gajah gelap meluncur ke D6 berharap dipukul oleh kuda. Lasker tentu tidak tergoda menukar kuda dengan gajah karena kuda di sini memberi dukungan utama untuk menteri melakukan penyerangan. Lasker di sini lanjut membawa benteng ke B3, dibalas Marshall juga menggeser benteng H ke E8. Putih lanjut menyerang di sayap menteri, kini pion maju ke A4, gajah terang hitam membidik C2, lanjut kuda ke A7 mengancam skak mat satu langkah, dengan langkah lanjutan melompat ke C6. Maka dari itu, di sini Marshall membawa kembali gajah ke D7, melindungi petak C6, dan Lasker lanjut memajukan kembali pion untuk menyerang kuda. Menteri hitam lalu ke D2, berniat membantu benteng menyerang raja di E1 dan membiarkan kudanya dalam tekanan pion. Lasker lanjut pion pukul kuda, dijawab benteng ke E1 menyerang raja. Dan di sini Lasker melakukan pengorbanan kedua, raja menyelamatkan diri ke A2, membiarkan bentengnya dalam ancaman. Dan tentu Marshall juga tidak mengambil balik benteng karena dia tahu benteng gratis tersebut adalah jebakan. Kita lihat, jika Marshall nekat pukul benteng, maka akan ada jawaban pion kali pion, open skak, dan double skak. Raja punya pilihan bergeser ke A8 atau memakan pion,
yang keduanya akan berakhir sama dengan menteri ke B7, skakmat. Jadi setelah raja ke A2, Marshal melanjutkan permainan dengan pion maju ke C6. Di sini ada juga opsi pion kali pion, tapi hasilnya akan mirip dengan analisis tadi. Jika pion kali pion, maka benteng akan membalas, skak, raja bisa ke C7 atau H8, diakhiri menteri ke B7, skakmat. Maka dari itu, Marshal tidak berani memukul pion. Di sini, Marshal memajukan pion untuk bertahan. Setelah langkah tersebut, Laskar melanjutkan pengorbanan perwira ketiga, yaitu kuda ke B5. Langkah ini memaksa hitam mengambil kuda, karena jika tidak, misal menteri ambil pion C2, menteri tentu akan ke A7, skak, raja terpaksa ke C8, diakhiri kuda kali gajah, skakmat. Mengingat kombinasi tersebut, Marshal terpaksa menerima pengorbanan dan putih lanjut menteri A7, skak. Sampai pada langkah ini, akhirnya Marshal menyerah, karena kematian rajanya sudah di depan mata ya teman-teman. Jika permainan dilanjutkan, raja hanya punya satu petak aman, yaitu ke C8, akan dilanjut Laskar menteri ke A8 kembali skak, gajah terpaksa menutup, lalu menteri A6 skakmat. Atau kalau mau skakmat cantik, setelah raja bergeser ke C8, kita majukan pion kembali skak, memaksa raja ke C7, lalu pion promosi menteri double skak, lagi-lagi langkah paksa, raja harus ke C6, dan permainan berakhir dengan cantik, menteri baris berbaris, skakmat. Sungguh permainan yang sangat keren ya teman-teman. Sepanjang permainan, kita disuguhkan taktik tajam dari Laskar, disertai pengorbanan-pengorbanan perwira yang sangat brutal. Mulai dari pengorbanan gajah membuka pelindung raja, korban benteng untuk jebakan, dan juga korban kuda untuk membuka jalan menteri menyerang raja. Semua itu tentu diperhitungkan dengan kalkulasi matang, sehingga berakhir dengan kemenangan. Baiklah teman-teman semua, jadi seperti itu ending dari permainan menarik kali ini. Semoga menjadi inspirasi kita dalam meningkatkan skill bermain catur. Sampai jumpa di ulasan pertandingan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe channel Netes ini ya teman-teman.